Salam Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Puji nama Tuhan, kita boleh bersyukur hari ini atas kebaikan Tuhan. Bila hari ini kita akan memulai ibadah kita yang pertama, mari kita persiapkan hati kita sehingga hari ini kita diberkati Tuhan. Nanti dengan kasih Kristus, saya panggilkan Pak Titus untuk berdoa untuk pembukaan. Mari saudara yang terkasih, kita satukan hati kepada pagi ini menjelang siang ini kepada Tuhan. Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Yesus, kami bersyukur dan terima kasih kepadamu Tuhan. Sepanjang minggu ini Tuhan pelihara hidup kami. Bahkan kami ada di tempat ini karena kemurahan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidup kami Bapa, hari demi hari Tuhan senantiasa pelihara hidup kami Tuhan. Tuhan, kami percaya dan yakin Tuhan, pagi ini kami boleh datang di tengah-tengah ibadah-Mu pagi ini Tuhan. Biarlah hati kami senantiasa mau menyembah kepada Allah yang hidup. Kami percaya dan yakin setiap kami datang pagi ini Tuhan, kami punya kerinduan hati kami kepada Engkau Bapa. Kami ingin satukan hati kami bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu Bapa pada pagi ini. Tuhan, sebelum kami mulai ibadah kami pagi ini Tuhan, berkati yang ada di ruangan ini Tuhan. Termasuk semua sound system, semua listrik kami butuhkan Tuhan. Oh Tuhan, ya semua pelayan-pelayan-Mu di tempat ini Tuhan. Tuhan urapi kami semua Bapa. Urapi semua Tuhan di tempat ini Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan. Biarlah setiap ruangan ini penuhi Tuhan keajaiban dalam hidup kami Bapa. Penuhi dengan kasih Allah dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan Bapa yang baik. Jika ada kuasa-kuasa kegelapan mau merampas dari hidup kami mengenai kasih Allah dalam hidup kami usir, kami tangking di dalam Yesus. Kau pergi dari ruangan ini Tuhan. Biar kami boleh sama-sama leluasa memuji nama Allah yang hidup kami percaya dan yakin Tuhan. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Terima kasih Yesus. Kau puji-pujilah nama-Mu ya Allah. Kami akan mulai ibadah pagi ini dengan penuh ucapan syukur Tuhan. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Terima kasih. Haleluya. Amin. Terima kasih buat hambanya. Baik saudara yang terkasih, mari bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita. Mari kita bersyukur kepada Tuhan yang begitu baik menyertai perjalanan hidup kita. Yes, kami bersyukur menyembah-Mu. Engkau Allah yang baik. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu. Mengalirlah kuasa-Mu, urapi ibadah kami, curahkan kuasa-Mu. Mari yang kita angkat pujian kita. Kita katakan sinar kemuliaan-Mu Bapa. Kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sini, memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, menenangkan jiwaku. Ku dekat dengan bersama. Mari kita katakan lagi sinar kemuliaan-Mu Bapa. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Rasakan hadirat-Mu, menenangkan jiwaku.
dengan sungguh-sungguh. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekeliling. Katakan ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku, ku ingin tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Tetap di dalam hadirat-Mu. Tuhan tinggal di sini. Walau apa yang terjadi Tuhan, kalau Allah kami, kalau Tuhan kami, ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Tetap di sini.
di sini dan memandang Engkau ajaib dan memandang Engkau ajaib. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang paling dahsyat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, bila kami sudah menyembah-Mu Tuhan, tiba saatnya kami akan memuji-Mu, menyembah-Mu. Amin. Siapa di antara kita yang sudah siap memuji Tuhan? Katakan amin. Amin. Salam. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Ada sukacita, amin. Amin. Percaya hari ini Tuhan memberkati kita, amin. Amin. Mari kita akan pujian kita katakan hatiku percaya. Yang gunung batu dan keselamatanku hanya padamu. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Sama-sama melompat. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padamu takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari kita angkat sekali lagi pujian ini dengan sukacita, dengan iman. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Yang gunung batu, yang gunung batu dan keselamatanku. hanya padamu. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Katakan lagi, ku mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Haleluya. Silakan saudara duduk. Kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Nanti yang berdoa Ibu Manulang enggak ada. Nanti Ibu Masolina yang berdoa, nanti Bu Mesbahnya Ibu Nora dan Ibu Stephen.
Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, kembali kami bersyukur saat pagi hari ini Tuhan, di mana atas kasih setia dan penyertaan-Mu di sepanjang minggu ini kami rasakan kebaikan-Mu Bapa. Bapa, sebentar kami memberikan yang terbaik Bapa. Mari Engkau rapi tangan-tangan kami yang setiap yang dapat memberi pada saat ini Tuhan, maupun tak dapat memberi pada saat ini. Biarlah Engkau Tuhan mengurapinya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami siap memberi di dalam nama Yesus, kami siap memberi. Haleluya, amin. Ya, persembahan kita jalankan satu kali dengan amplop yang sudah saudara terima. Jangan dilem ya, biar di minggu yang datang kita bisa pakai kembali. Sambil persembahan dijalankan, mari kita pujian kita, hatiku percaya. Yang menyembahku dan keselamatanku, hanya padamu hatiku percaya. Kau benar dan kota perlindungan. Ku selalu bersyukur cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walaupun bergoncang beruntun berlanjang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Terima kasih untuk persembahan saudara, biar Tuhan yang memberkati. Tiba waktunya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita, biar hari ini hati kita dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan. Mari bangkit berdiri. Kita pujian kita, Engkaulah perisai. Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, Firman-Mu di dalamku, firman-Mu di dalamku, tegankan jiwaku, bukan berdiri
kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu Mari kita sama-sama katakan, ku kan bertahan. bukan bertahan di dalam tekanan badai cobaan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Bapak Ibu, lagu ini mengatakan bukan berdiri di tengah badai. Pada hari ini badai di dunia ini makin bergelojak. Saya mau mengundang Bapak Ibu, pejamkan matanya, jangan lihat kanan kiri. Karena bukan yang di kanan kirimu yang membawamu masuk surga. Bukan kanan kirimu yang bawa dirimu masuk ke dalam kerajaan Allah, melainkan Yesus Kristus sendiri. Pada hari ini mari kita sama-sama dengan sungguh-sungguh angkat tangan kita. Dengan sungguh-sungguh angkat tangan kita, katakan, ku kan berdiri. Lebih yakin lagi katakan, Di tengah badai, yes Lord. dengan kekuatan yang kau berikan. Lebih keras katakan, Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Bukan bertahan dalam tekanan badai cobaan yang kau berikan. Sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Bukan bertahan dalam tekanan badai cobaan yang kau berikan. sampai kapan Tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Yesus selalu menopang. Yesus selalu menopang. Mari sama-sama kita katakan, berikan kemuliaan Tuhan, kita katakan haleluya. Lebih keras lagi katakan haleluya. Haleluya. Benar Tuhan, benar Bapa. Kami akan terus bertahan. Kami akan terus kuat di tengah badai cobaan Tuhan. Walaupun badai di kanan kiri kami, di depan kami, di belakang kami, di sekeliling kami, menghimpit kami. Tapi kami percaya ketika kami mengandalkan-Mu, seluruh badai diam di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapak, pada hari ini kami telah memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, biarlah buat hati kami, telinga kami, pendengaran kami, bahkan pikiran kami bisa selaras dengan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Berikan kemuliaan Tuhan kita, silakan duduk. Dahsyat, katakan dahsyat. Kurang semangat, dahsyat. Haleluya, berikan kemuliaan Tuhan kita. Yes, amin. Siapa yang bersuka cita lambaikan tangannya. Wah, sedikit.
Siapa yang bersuka cita lambaikan tangannya. Katakan haleluya. Orang bersuka cita gak ada yang lemas. Haleluya. Berikan kemuliaan Tuhan kita. Amin. Hari ini sama-sama kita belajar tentang finish well. Sama-sama katakan finish well. Kurang semangat. Finish well. Atau menyelesaikan dengan baik. Sama-sama katakan saya mau menyelesaikan hidup saya dengan baik. Kurang semangat. Saya mau menyelesaikan hidup saya dengan baik. Berikan kemuliaan Tuhan kita. Haleluya. Amin. Next. Di sini saya tulis, bukan hanya orang tua yang perlu memikirkan bagaimana menyelesaikan hidupnya dengan baik. Jauh sebelum tiba waktunya, menyelesaikan hidup dengan baik adalah tujuan setiap orang yang berhikmat. Oleh karena itu, berapa baik kita menyelesaikan pertandingan ini, semua tergantung pada pilihan kita hari ini. Semua, katakan kanan kiri, semua tergantung pilihanmu. Amin. Jika bapak ibu anak-anak muda memilih yang jahat, maka menyelesaikan dengan yang, kalau memilih yang baik menyelesaikan dengan yang, katakan kanan kiri, kamu yang baik apa yang jahat? Amin. Coba next. Di sini katakan, saya tulis finishing well means living well now. Atau yang mengartikan menyelesaikan hidup dengan baik berarti menjalani hidup dengan baik sekarang. Amin. Menyelesaikan hidup yang baik dengan cara menjalani hidup dengan baik sekarang atau nanti. Sekarang atau nanti. Kurang keras suaranya. Sekarang atau nanti. Amin. Jadi pilihan itu tergantung diri kita Tuhan sudah berfirman di dalam Alkitabnya. Pilihlah yang baik. Namun kalau kita tetap memilih yang jahat, maka akhir hidup kita adalah jahat. Makanya ada pepatah dikatakan gajah mati meninggalkan orang, meninggalkan nama yang baik. Benar? Kalau kita mati dengan yang tingkah laku jahat di hadapan Tuhan, maka orang dapat menilai kita dengan nama yang jahat. Amin. Simple tapi sulit. Betul atau betul? Simple tapi sulit. Kenapa saya bilang sulit? Sedikit kita diomongin orang mulai panas. Ya kan? Sedikit Tuhan buat hal yang tidak kita suka, kita panas. Sedikit Tuhan izinkan penyakit, kita sudah mulai kecewa. Betul atau betul? Next. Lalu bagaimana caranya menyelesaikan dengan baik? Nah, saya ada satu video sekitar 3 menit atau 4 menit. Coba bisa di setel, di bawahnya udah saya, di bawah aja. Lihat di taskbarnya. Ya, bisa suaranya diulang dari awal. Kita simak baik-baik. Ya. Ini adalah sekolahan pelatihan untuk anjing, ya. Ada satu anjing kecil yang mungil yang masuk ke dalam sekolah itu. Dia mulai digangguin oleh teman-temannya karena dia terlalu lambat. Ya, dia mulai masuk melihat-lihat sekolahnya. Dia melihat pajangan-pajangan yang sukses-sukses orang-orang di situ. Anjing-anjing di situ, sorry. Lalu tiba-tiba ada pengadangan, pengukuran tinggi anjing. Ternyata dia kurang tinggi, dia mulai mencoba, tidak bisa. Akhirnya dia punya akal untuk menaruh kupingnya supaya menyentuh. Lalu diizinkan masuk, dia sangat senang. Nah, mulai belajar. Bangku sama dia berdiri lebih tinggi bangkunya. Mulai ujian, gagal. Ya, semuanya nyampe untuk ambil makanannya sendiri. Tapi dia nggak sampai, dia nggak bisa mematikan. Mulai lagi belajar, gagal lagi.
Dia berusaha untuk menggapai mejanya itu supaya dilihat oleh gurunya. Latihan lagi, gagal lagi. Ya, dia mulai merenung, apakah saya bisa seperti orang sukses yang ada di foto ini? Lalu termotivasi dengan satu foto, dia mulai semangat. Dia bisa membuat semuanya dalam diri dia sendiri. Ya, dia mulai belajar dan mulai berhasil. Tiba waktunya ujian. Ya, tiba waktunya ujian, mulai dia masuk untuk ujian yang pertama. Membawa orang yang ditutup matanya. Membawa orang. Ya. Mulai gagal karena dia gugup. Dia diomeli oleh pengawasnya, lalu dia keluar dari sekolah itu. Dia sedih. Ya, dia lihat patung kejayaan seorang anjing. Nah, dia mulai lari. Dia mulai melihat ada orang buta berjalan. Dia mulai melihat-lihat kelasnya yang teman-temannya sukses untuk ujian. Dia mulai menangis. Nah, tiba-tiba orang buta itu terperangkap. Dia mulai berlari menyelamatkan orang buta tersebut. Dia mulai berjalan melindungi orang buta dan berhasil diselamatkan. Dia berhasil menyelamatkan orang buta tersebut. Lalu semuanya memberikan tepuk tangan. Dia berhasil. Dan dia mendapatkan piagam kejayaan. Dan dia berhasil. Ya. Tepuk tangan dulu semuanya. Yeay. Ya, lucu ya anjingnya ya. Nah, di sini kita dapat belajar Bapak Ibu bukan dari anjingnya tetapi dari kisahnya. Mulai dari seekor anjing yang masuk ke dalam sekolah dan dia ditolak karena tidak memenuhi syarat pertama. Tapi dia mencoba pakai akal dia supaya dia bisa masuk, ternyata bisa. Dan dalam pelajaran dia selalu gagal, ya kan? Lalu setelah itu dia mulai berhasil. Tapi ketika ujian datang, dia gagal, dia diusir, ditendang. Tetapi ketika ada lagi orang buta yang hampir masuk ke dalam lubang pengurukan, dia selamatkan. Nah, dari sini kita dapat belajar yang pertama, bagaimana caranya menyelesaikan dengan baik, yaitu tetap semangat. Ya kan, seekor anjing tadi semangat kan? Ya kan, binatang bisa semangat, masa kita enggak? Betul gak? Iya kan? Amsal 18 ayat 14 dikatakan, orang yang semangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Di Alkitab dikatakan orang yang semangat dapat menanggung penderitaannya. Ketika kita mulai merasa menderita, kita mulai merasa terhimpit oleh masalah yang ada di dunia ini. COVID, kita nggak ada yang di PHK, ada yang tidak bisa kemana-mana, ada yang tidak bisa vaksin, jadinya dia nggak bisa masuk mall, ya kan? Mau belanja banyak, ya kan? Tapi ketika dia semangat, dapat mematahkan semangat yang patah. Kalau dia udah gak semangat, siapa yang akan memulihkan semangat dia kalau tidak dari diri sendiri? Jadi katakan kanan kiri, kamu harus semangat. Amin. Masalah apa Bapak Ibu yang hadapi pada saat ini, tetap semangat. Makanya slogannya Pak Gembala, maju terus tetap semangat. Ya, katakan dulu, maju terus tetap semangat. Amin. Berikan kemuliaan Tuhan kita. Kita harus tetap semangat untuk menjalani hidup. Supaya apa? Supaya kita menerima berkat dari Tuhan. Karena semangat yang patah, siapa yang dapat memulihkannya? Kalau kita sudah mulai loyo,
datang kepada Tuhan berdoa. Meminta kepada Tuhan, berikan aku kembali semangat. Lalu kita semangat. Jangan kita berdoa minta sama Tuhan semangat tapi kita nggak berusaha semangat. Makanya dikatakan tadi finishing well means living well now. Ya kan? Menyelesaikan dengan yang baik berarti menjalani hidup dengan baik. Bukan nanti tetapi sekarang. Makanya Bapak Ibu, anak-anak muda, jangan tunggu nanti aja deh. Tunggu udah masuk rumah sakit dulu deh. Nanti aja deh, tunggu umur 30, tunggu sudah menikah dulu deh. Saya menjalani hidup yang baik. Tidak. Ya kan? Karena kita tidak tahu kapan kita berakhir di dunia ini. Karena kita nggak tahu kapan Tuhan bilang, udah cukup, kamu udah istirahat aja. Betul nggak? Jadi hari ini pilihan kita harus tetap semangat. Yang kedua, setia untuk belajar. Amin. Di 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Katakan, Tuhan tidak pernah membiarkan saya dicobai melampaui kekuatan saya. Katakan amin. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan ke luar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Ketika si ekor anjing ini patah semangat, ya kan? Dia mulai melihat inspirasi. Lalu dia kembali lagi mempunyai akal yang baik. Sehingga dia dapat menyelesaikan tugasnya. Betul? Betul atau betul? Sama halnya dengan kita. Ketika kita mulai semangat, kita cari inspirasi. Ke siapa? Kepada Tuhan. Amin. Di dalam Alkitab ini banyak inspirasi-inspirasi yang membuat kita sukses dalam kehidupan ini. Amin. Satu ayat saja ketika kita imani itu dapat menopang kita sampai akhir hidup. Amin. Tapi bukan berarti kita cukup baca satu ayat aja. Pada mulanya Allah berfirman, udah itu aja. Pada mulanya Allah berfirman, jangan itu aja. Tapi terus gali firman Tuhan. Katakan amin. Setia untuk belajar. Katakan kanan kiri, kamu harus setia. Ada cobaan, harus. Amin. Ada berkat. Ada berkat. Harus setia. Enggak ada berkat. Harus setia. Berikan kemuliaan Tuhan kita. Amin. Karena apa? Tuhan aja sudah setia membimbing kita dalam pencobaan kita. Masakan kita sekali dapat pencobaan, kita mulai tidak setia. Ketika kita mulai coba lagi, gak ada yang, kalau Tuhan buat pencobaan yang lebih dahsyat lagi, kita gak setia, mundur lagi. Amin. Belajar hari ini ketika kita mau menyelesaikan hidup saya yang baik, supaya orang kenal, kita harus terus setia untuk belajar. Karena belajar tidak ada ujungnya. Ketika Bapak Ibu sudah membaca Alkitab ini, satu Alkitab ini sudah selesai, jangan berhenti untuk membaca. Karena Tuhan akan memberikan hikmat yang baru. Ya, ketika kita baca selesai sampai Wahyu, baca lagi dari Kejadian. Selesai lagi, baca terus. Maka Tuhan akan memberikan hikmat-hikmat yang baru. Amin. Jangan ketika ada firman Tuhan baru buka Alkitab. Mending buka Alkitabnya pakai Alkitab, ini sekarang udah pakai handphone. Ya kan, Alkitabnya berdebu di lemari. Ya kan, jadi minggu depan usahakan bawa Alkitab. Amin. Baca Alkitab, pagem aja Alkitab udah gede banget. Ya kan, baca Alkitab, katakan baca Alkitab. Makanya lagu sekolah minggu, baca kitab suci, doa tiap hari. Doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau, dengar suaranya, kalau mau. Kurang kedengaran, kalau mau.
Men, berikan kemuliaan Tuhan kita. Kalau mau tumbuh harus baca Alkitab, doa. Bukan baca detik.com, doa sehari enggak sama sekali. Ya kan? Baca detik.com cepat, langsung oh iya ya ternyata berita ini, oh ternyata COVID sudah mulai reda. Puji Tuhan. Wah, sekarang sudah puncak sudah dibuka. Puji Tuhan. Ditanya Kejadian 1 ayat 1 apa? Aduh Pak, ketinggalan di rumah. Terkadang kita sering begitu karena apa? Kita sudah merasa diri kita hebat. Kita sudah merasa diri, baca Alkitab udah tahu Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah berfirman. Ya kan? Udah tahu lah, gak usah baca Alkitab lagi lah. Udah tamat saya baca Alkitab, gak usah baca Alkitab lagi lah. Seringkali kita seperti itu Bapak Ibu, amin. Betul apa betul? Nah yang ketiga, mempersiapkan warisan kekal. Apa warisan kekal itu? Di Ibrani 11 ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi warisan kekal itu adalah, hanya beberapa orang yang mengerti. Warisan kekal itu adalah iman. Kan rumah, bukan mobil, bukan motor, bukan emas. Tetapi warisan yang kekal yang membawa kita sampai masuk kerajaan surga ialah iman. Amin. Bapak Ibu, amin. Orang tua harus memiliki iman yang teguh, maka bisa mewariskan iman kepada anak-anaknya. Lalu bagaimana, Kak, kalau orang tua saya masih belum Kristen? Dirimu sendiri yang mewariskan iman tersebut kepada orang tua. Ya. Walaupun kita masih muda, kita harus bisa mewariskan iman yang teguh terhadap orang tua kita, terhadap adik kita, terhadap saudara-saudara kita. Amin. Orang tua pada saat ini saya tekankan untuk memiliki iman yang teguh, yang kuat, yang tak tergoyahkan. Karena apa? Iman adalah dasar dari segala sesuatu. Bukan hanya sesuatu, tapi segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak pernah kita lihat. Amin. Kita membangun lantai yang Bapak Ibu pijak hari ini, kita nggak pernah lihat. Wah, duitnya masih kurang nih. Wah, belum ada nih. Bagaimana ya? Mau bangun lantai, bagaimana ya? Udah 30 juta saya belum pernah lihat. Tapi Tuhan siapkan. Amin. Dia siapkan untuk kita. Tapi kalau kita tidak beriman, udah deh, nanti aja deh. Nanti aja deh saya bangun lantainya, tunggu selesai dulu COVID. Nanti aja deh. Tunggu ada uangnya dulu baru saya omongkan kepada jemaat. Nanti tidak terjadi malu. Tapi iman, karena Pak Gembala kita punya iman, maka terjadi. Jadi Bapak Ibu semua harus siapkan iman kita. Menyelesaikan hidup yang baik bukan hanya tentang, yang pertama tadi apa? Tetap semangat, bukan hanya tentang setia untuk belajar, tetapi kita harus punya warisan yang kekal. Sehingga apa? Ketika kita pergi pulang ke rumah Bapa, kita punya warisan yang kekal, yaitu iman. Maka siapa yang melanjutkan? Anak-anak muda. Amin. Anak-anak kita semua yang melanjutkannya. Jadi orang tua jangan lagi cepat-cepat sakit hati. Anak-anak muda jangan lagi cepat-cepat down. Masa depan gak kelihatan, kita mulai down. Itu iman yang memble kalau kata orang. Iya kan? Kuat sebentar, nanti sebentar lagi sudah loyo. Kuat sebentar, loyo. Kuat sebentar, loyo. Pada hari ini saya tekankan mempersiapkan warisan kekal, yaitu iman kita. Kita harus penuhi dulu iman kita, maka kita baru bisa mengajak orang. Amin. Sehingga apa? Kalau ada ibadah, sekolah minggu, anak-anak kita yang kecil-kecil bandel, ayo sekolah minggu, mereka mau karena dilihat dari orang tuanya.
Kalau orang tuanya belum terlalu rajin ibadah, kalau orang tuanya masih setengah-setengah memberikan hati untuk melayani, maka anak-anak akan melakukan itu seperti apa yang kita lakukan. Jadi Bapak Ibu pada hari ini, masalah apapun yang kita hadapi, mungkin kita punya penyakit yang mungkin kita doa sama Tuhan gak kunjung sembuh. Pada hari ini saya katakan, ketika kita punya iman, mau Tuhan jawab atau enggak, mau Tuhan kasih berkat atau enggak, kita harus bertahan. Amin. Sehingga apa? Kita menyelesaikan hidup kita dengan baik. Amin. Ketika seekor anjing tersebut tidak dipandang oleh teman-temannya. Ketika dia dibodoh amatin sama orang yang mengajarinya. Dia tetap berbuat baik. Dia tetap menolong manusia. Maka apa? Dia mendapatkan penghargaan. Pada hari ini Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu tidak dilihat oleh Pak Gembala berbuat baik. Mungkin Bapak Ibu mempunyai masalah yang begitu berat. Jangan pernah berhenti untuk berbuat baik. Jangan pernah berhenti untuk berdoa. Jangan pernah berhenti untuk baca Alkitab. Karena apa? Sekalipun Tuhan tidak menjawab doa kita, Tuhan tetap baik kepada kita. Dia tetap setia kepada kita. Dia menunggu, anakku mana nih? Kok gak doa jam segini? Biasanya dia udah doa. Ketika kita sungguh-sungguh berdoa tapi mujizat tidak datang. Malaikat udah bilang, Tuhan udah saya kasih aja deh. Berisik, saya mau tidur diganggu. Saya mau istirahat, dia udah berdoa aja. Tahan dulu, kita tunggu 1 hari lagi. Masihkah dia mau sungguh-sungguh melayaniku? Masihkah dia sungguh-sungguh untuk datang kepadaku untuk berdoa? Namun ketika besoknya kita tidak berdoa, maka berkat Tuhan itu datang. Salah, katakan lo. Siapa yang salah? Ya kan? Siapa yang salah? Katakan kanan kiri, kamu. Ya kan? Karena apa? Karena kita tidak bertahan dalam cobaan. Makanya lagu tadi dikata, ku kan berdiri di tengah badai. Ya kan? Dengan kekuatan yang kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan. Karena siapa? Karena Yesus Selalu menopang. Katakan hidup saya, hidupku. berikan kemuliaan Tuhan kita. Amin. Makanya Bapak Ibu datang ke dalam bait suci ini, ke dalam gereja ini, menyanyi lagu bukan hanya sekedar menyanyi. Ya. Bukan hanya sekedar menyanyi, oh ya udah saya bukan berdiri di tengah badai. Mulai keluar dari gereja, ku kan datang kepada lapung untuk minum. Tidak ada pujian yang dibawa ke luar. Karena apa? Kita hanya sekedar menyanyikan lagu. Mungkin Bapak Ibu melihat, nangis terus. Tapi imannya tidak tergantikan, tidak bertambah. Karena apa? Karena kita menganggap, ya udah, saya dengar lagu musik melau, pas ada masalah, ya tambah nangis. Lagi ada masalah di rumah, datang ke rumah Tuhan, kan berdiri. Ya kan pulang udah mulai lagi. Berlaku yang Tuhan tidak sukai. Ya, makanya jangan lagi katakan, ku cinta kau Yesus. Tetapi hati kita tidak sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Ya. Bapak Ibu pada hari ini pilihan ada di tangan Bapak Ibu. Anak-anak muda, pilihan ada di tanganmu. Firman Tuhan beribu-ribu firman Tuhan kata-kata disampaikan. Tapi kalau Bapak Ibu tidak mau berubah, maka penyelesaian hidup Bapak Ibu tidak ada berubahnya. Ya kan? Pada hari ini, jangan tunggu nanti. Anak-anak muda, jangan tunggu nanti saya tua dulu lah. Baru saya bertobat, jangan. Kalau kamu sampai tua, kalau sebentar lagi, bagaimana kita akan merubah hidup kita? Tapi dikatakan, menyelesaikan hidup dengan baik berarti menjalani hidup dengan baik sekarang. Yang terakhir, 2 Korintus 5 ayat 10 dikatakan, setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Dikatakan di sini, setiap orang yang
orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini. Baik ataupun jahat. Artinya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah menabur yang baik. Mungkin Bapak Ibu belum menuai. Tapi anak Bapak Ibu sudah menuai. Berikan kemuliaan Tuhan kita. Amin. Kalau kita belum menuai, aduh Tuhan saya kok tabur yang baik terus, tapi kok belum nggak menuai. Kok saya tabur yang baik terus, kok nggak menuai. Bapak Ibu jangan hanya melihat kehidupan Bapak Ibu, tapi melihat kehidupan anak-anak Bapak Ibu. Apakah anak-anak Bapak Ibu diberkati atau tidak? Ya kan? Kita terkadang suka mengeluh, aduh Tuhan kok masalah berat banget. Tapi kita nggak melihat sekeliling kita, keluarga kita diberkati gak? Padahal anak-anaknya diberkati. Ada yang udah kerja, ada yang udah kuliah, ada yang masih sekolah, diberkati semuanya sampai detik ini. Tapi kita masih mengeluh, aduh Tuhan, kok berkatnya gak muncul-muncul? Aduh Tuhan, kok mana yang berkat yang kau janjikan dalam Alkitab? Karena apa? Kita tidak sadar menerima berkat tersebut. Amin. Jadi ketika ada berkat kita harus sadar. Dengan cara apa? Bersyukur. Ya kan? Terkadang kita diterima berkat, wah jalan-jalan aja dulu, bersyukurnya nanti aja dulu. Ya kan? Aduh nanti aja deh memberi perpuluhan. Maka apa? Sekalipun Bapak Ibu menerima berkat, itu akan habis seperti itu aja. Aduh udah perpuluhan setengah-setengah aja deh. Nego sama Tuhan, 50% aja ya Tuhan dari gajiku ya Tuhan. Nanti aja ya Tuhan, aduh jangan deh Tuhan. 100.000 aja deh. Saya butuh ini, butuh itu, nanti gak kecukupi. Kita khawatir. Maka apa? Hasil yang kita terima segitu juga. Karena apa? Setiap orang yang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukan dalam hidup ini baik ataupun jahat. Amin. Pada hari ini kita harus mewariskan yang baik kepada anak-anak kita. Kalau anak-anak muda yang orang tuamu belum mengenal Tuhan, wariskan imanmu kepada orang tuamu. Perkenalkan Kristus dalam keluargamu. Amin. Jangan pernah takut ditolak karena Tuhan juga ditolak. Ya kan? Banyak yang menolak Tuhan sampai dia disalibkan. Kita sebelum apa baru diomelin aja kita udah mulai udahlah, gak usah gereja lagi lah. Gak bakal diselamatkan, percuma deh, udah deh. Mulai begitu. Aduh udah gak usah gereja lagi deh. Salah banyak banget. Tuhan katanya sayang, Tuhan katanya cinta sama saya. Tapi kok begini sifatnya Tuhan sama saya. Saya mundur. Karena apa? Karena kita tidak semangat. Karena kita tidak setia untuk belajar. Ya kan? Karena apa? Karena kita tidak dapat mewariskan warisan tersebut. Amin. Jadi pada hari ini putuskan hidupmu untuk terus setia dalam Tuhan. Amin. Badai apapun dalam hidup kita. Sesulit apapun kehidupan kita. Mulai kita setia untuk bersama Tuhan. Katakan amin. Amin. Beberapa hari yang lalu saya sidang. Ya, puji Tuhan, skripsi saya, web saya semuanya diterima. Dan puji Tuhan, kita sudah punya web gereja sendiri. Tepuk tangan dong. Ya, jadi nanti itu bisa kita gunakan sekitar, saya akan finalkan di akhir bulan depan supaya fix ya, supaya semuanya bisa membuat. Jadi jadwal ada di situ juga. Jadi kalau Bapak Ibu tidak kebagian warta yang terbatas, Bapak Ibu bisa lihat di situ ada informasi pelayan-pelayan Tuhan. Amin. Amin. Tepuk tangan dulu dong. Ya, saya mau cerita itu. Memang kelulusan saya nanti di tanggal 1 September akan diumumkan dan nilainya juga. Tapi saya mau cerita dari skripsi saya ini, saya melihat pertolongan Tuhan begitu dahsyat. Ya, mulai saya susun skripsi itu, wah sangat berat bagi saya. Saya pikir, aduh kok kuliah nggak ada yang nyangkut, dari 4 tahun kemarin saya kuliah kok nggak ada yang nyangkut di otak saya. Tuhan ini gimana nih Tuhan, saya mau ambil skripsi apa nih? Jaringan saya susah, web programming nggak ngerti sama sekali. Tapi saya coba belajar, saya coba kulik lagi, saya coba baca-baca lagi, saya coba tanya teman-teman saya nih, coba nih, udah buat ininya aja dulu, nanti saya bimbing. Dan puji Tuhan sampai saat ini saya berhasil menyelesaikan dengan baik. Amin. Itu semua karena kemurahan Tuhan.
Pada hari ini saya mau katakan jangan pernah menyerah. Sekalipun kita lihat saya nggak bisa menghadapi masalah ini. Tetap setia untuk belajar. Tetap semangat untuk meraih berkat tersebut. Maka apa? Maka berkat-berkat Tuhan dicurahkan dalam keluarga kita. Berkat-berkat Tuhan dicurahkan dalam kuliah kita. Dalam pekerjaan kita. Ketika kita semangat dan setia untuk terus belajar. Jadi orang tua jangan lagi untuk gengsi belajar. Terus belajar. Anak-anak muda walaupun lulus SMA jangan berhenti belajar. Terus belajar. Belajar lewat apa? Firman Tuhan. Maka firman Tuhan ini akan membimbing kita setiap hari, setiap langkah dalam hidup kita untuk datang kepada Kristus. Katakan amin. Mari sama-sama saya undang untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian tadi. Ku akan berdiri di tengah badai. Amin. Di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Pada hari ini gak usah lihat kanan kiri siapa yang sungguh-sungguh berdoa, gak usah. Karena bukan mereka yang membawa kita datang kepada kerajaan surga, tetapi diri kita sendiri yang membawa kita. Pada hari ini buka hati kita masing-masing. Kau anak-anak muda, buka hatimu sungguh-sungguh ke hadapan Tuhan. Lagu ini berkata, ku kan berdiri di tengah badai. Siapkan hatimu untuk mendeklarasikan lagu ini dalam hidupmu pada saat ini. Siapkan hati kita, pikiran kita, telinga kita untuk mendeklarasikan lagu ini. Mari kita sama-sama katakan. Ku kan berdiri. Mari angkat tanganmu Bapak Ibu. Amin. Dengan kekuatan yang kau berikan, yes Lord, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan, dalam tekan badai cobaan, datang menerpa. Yes. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Mari sama-sama kita
Satukan hatimu dengan Tuhan. Pada hari ini saya akan berdoa kepada Bapak Ibu tempat ini, maupun yang ada di rumah. Mari sama-sama kita masuk dalam hadirat Tuhan. Bapak, kami bersyukur pada hari ini. Terima kasih banyak untuk kasih dan anugerah-Mu, kasih setiamu sampai detik ini Tuhan. Pada hari ini Tuhan, lihat anak-anak-Mu mengangkat tangan yang ada di rumah maupun di tempat ini. Jamah masuk ke hatinya Tuhan. Pulihkan hidupnya Tuhan. Biarlah Tuhan Kau bimbing mereka Tuhan. Kau bimbing mereka Tuhan. Sampai kepada kesudahan. Sampai kepada Yesus datang kedua kalinya ke dunia ini. Pada hari ini Tuhan, kami mendeklarasikan kami akan terus bertahan. Kami akan terus kuat dalam tekanan, badai cobaan. Kami akan terus kuat Tuhan. Karena Engkau selalu menopang kami. Karena Engkau terus setia kepada kami. Pada hari ini hamba-Mu telah selesai untuk bicara lewat firman-Mu Tuhan. Terima kasih banyak atas hikmat-Mu pada hari ini Tuhan. Biarlah pada hari ini firman Tuhan ini dapat kita bawa pulang dengan damai sejahtera. Dan kami dapat menjangkau jiwa-jiwa lewat firman pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah diberkati oleh Tuhan lewat firman-Nya, katakan sama-sama amin. Berikan keberatan kita, silakan duduk. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu diberkati, amin. Haleluya. Ya, kita percaya kita ini mampu menyelesaikan sampai akhir, amin. Apapun itu tugas kita, apapun pelayanan kita, apapun perjalanan yang sudah kita awali dari awal, kita selesaikan sampai akhir. Haleluya. Amin. Memang dalam perjalanan ini tidak enak, tetapi waktu kita semangat, maka kita menyelesaikan sampai akhir. Haleluya. Terima kasih buat anak kami Timi yang sudah memberkati kita. Kita percaya apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil, bahkan lebih dahsyat lagi menggali firman-Nya. Bahkan kita berdoa, kita sedang cari-cari untuk S2-nya bagian teologi. Kita lagi cari-cari yang terdekat dan yang terbaik dan yang termurah. Haleluya. Bapak Ibu bantu dalam doa, karena kemarin kita tanya-tanya. Awal kita butuh 10 juta lebih ya untuk pertama. Jadi sekolah Alkitab kalau dulu ditanya, ayo siapa yang mau Alkitab gratis ya kan. Tapi kalau sekarang udah serba duit semua. Haleluya. Ya tapi kita percaya bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Kalau sudah bisa dilalui S1 maka S2 juga pasti dia bisa lalui. Haleluya. Bersama Yesus pasti sanggup, apalagi untuk pekerjaan Tuhan, pasti Tuhan yang sediakan ya. Sekali lagi, mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita bawa dalam doa terus. Bagaimana cara Tuhan untuk menolong kita, Tuhan punya cara tersendiri. Ya, pengumuman kita Bapak Ibu Saudara sekalian, nanti ibadah kita tetap ada di jam 10, yaitu ibadah kedua. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian yang tidak ada bertugas, mau langsung pulang, tidak apa-apa. Saya rasa itu lebih baik karena untuk untuk mengurangi volumenya karena ibadah kedua pasti lebih banyak nanti ya. Jadi seperti itu. Nanti selesai ibadah kedua yang bertugas yang ada di pagi ini ya, yang bertugas untuk minggu depan, kalau mau tunggu silakan, kalau mau pulang dulu datang lagi itu juga boleh ya. Oleh karena itu saya rasa tidak ada pengumuman yang lain lagi. Jadi kita percaya terus bahwa apapun yang Bapak Ibu kerjakan, lakukan dalam hidup Bapak Ibu, biar Tuhan terus yang menyertai, menolong. Bahkan terus jangan lupa kita ada ibadah atau doa pagi setiap jam 4.40. Bahkan mesbah keluarga terus kita lakukan ya, yaitu jam 8 malam. Haleluya. Ya, saya rasa itu aja pengumuman pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita dan Tuhan berkati yang setiap yang melayani hari ini. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat satu pujian kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Kiranya Kau memberkati kami ya Tuhan. Kiranya
dan membeluar. Daerahku Tuhan, amin. Daerahku, katakan dan kiranya, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada katakan malapetaka, amin, haleluya, sehingga sekali lagi katakan, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya, oh, sama-sama katakan haleluya, berikan kemuliaan dan mulia bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami sudah banyak mendengar Engkau berbicara dan memberkati kami, dan pujian penyembahan kami naik ke altar-Mu yang kudus, dan kami percaya hati Tuhan disenangkan. Oleh karena itu kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, ke aktivitas kami masing-masing. Biarlah dalam minggu-minggu ini menjadi minggu berkat bagi kami, minggu sukacita bagi kami. Terima kasih Bapa. Oleh karena itu apapun yang diusahakan, yang dikerjakan umat-Mu, buatlah berhasil dan beruntung dalam nama Yesus. Bahkan setiap mereka yang sakit, Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari angkatlah kedua tanganmu. Terimalah setiap berkat-berkat Tuhan. Diberkatilah rumah tanggamu, amin. Diberkatilah suamimu, amin. Diberkati istrimu, amin. Anak cucumu, amin. Pekerjaanmu, amin. Bahkan di bisnismu, amin. Engkau datang sehat dan pulang lebih sehat lagi. Tidak ada virus yang bisa bertahan atasmu, karena darah Yesus membentengi memagarimu. Oleh karena itu bawalah pulang berkat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai, menolong, menghibur kita pada pagi hari ini sampai selama-lamanya. Bapa.